Perkara yang terjadi dalam rumah tangga pengacara kondang Hotma Sitompul dengan sang istri Desire Tarigan kini memang tengah membuat heboh. Di balik keharmonisan yang terlihat di depan publik, siapa sangka justru menyimpan bara dalam rumah tangga. Mengaku diusir dari rumah, seperti apa curahan hati wanita yang akrab dipanggil Desi tersebut atas huru-hara rumah tangganya dengan Hotma Sitompul. Benarkah ternyata sudah 10 tahun Desi tak mendapat kebutuhan jasmani dan rohani? Berkonflik dengan sang suami, benarkah kini Desi pun mengalami depresi? Rumah tangga sang ibu sedang diterpa masalah. Bams X Samson yang merupakan anak Desi berusaha memberi dukungan penuh kepada sang ibunda. Dan sungguh mengejutkan. Bersamaan dengan hebohnya konflik rumah tangga ibundanya, rumah tangga Bams dengan sang istri Mika Vita Wijaya pun dikabarkan tengah di ujung tanduk, di mana pernikahan yang sudah dijalani selama 7 tahun itu kini berada di ambang perpisahan. Apa kata Bams mengenai kisruh rumah tangganya? Konflik rumah tangga anak dan orang tua terjadi hampir bersamaan. Kabar adanya keterkaitan permasalahan rumah tangga mereka pun akhirnya mengemuka. Seperti apa tanggapan pihak Mika? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Dalam beberapa hari belakangan, kabar mengenai prahara rumah tangga antara pengacara kondang Hotma Sitompul dengan sang istri Desire Tarigan memang tengah panas menjadi perbincangan publik. Siapa sangka di balik harmonisan yang kerap terumbar dari rumah tangga Hotma dan Desi yang telah dibina selama 24 tahun kini berujung pisah rumah. Diduga diusir sang suami, Desi pun mengaku bahkan suaminya secara tiba-tiba memberi batas dengan pagar seng tinggi di antara rumahnya dengan rumah ibundanya yang kini menjadi tempat tinggal Desi. Desi lalu menunjuk Hotman Paris sebagai kuasa hukumnya. Sempat mendatangi kembali rumah di kawasan Jakarta Selatan yang selama kurang lebih 2 bulan tak bisa ditempati. Seperti apa curahan hati Desire soal kisruh rumah tangganya hingga sempat membuatnya bercucuran air mata. Ada orang tapi tidak dijawab ya? Misi. 7 Februari saya diusir secara tiba-tiba oleh Bapak HS. Saya juga nggak tahu penyebabnya apa, pokoknya diusir dengan mengatakan saya tidak mau lihat muka kamu lagi di sini dan barang-barang kamu tidak punya hak di sini. Kamu silakan keluar dari sini tanpa kamu bawa, maksudnya saya tidak akan, kamu tidak punya hak apa-apa lagi di sini. Saya kembali ke rumah ibu saya di sebelah. Anak saya bilang, ya udah mami di sini aja. Kebetulan anak saya ada rencana dari kantor bahwa mereka akan ada outing ke Bali. Melihat saya stres dan depresi, anak saya bilang, mami ikut saya aja ke Bali untuk menenangkan diri.
tanggal 10 saya ke Bali. Lalu tanggal 13 anak saya Ria mengatakan dipanggil sama bapak, dan bapak bilang ambil barang-barang ibu kamu semua, saya kasih waktu sampai jam 12 malam. Setelah itu saya akan pagar ini antara rumah saya dengan rumah ibu saya dengan batasan yang mengambil tanah ibu saya. Anak saya bilang tunggu Mami, karena ini kan tanahnya bukan tunggu Pak, untuk batasan ini kan ini tanah ibu. Dia bilang nggak peduli, nanti masalah ribut-ribut belakangan. Dia sekarang sudah tidak di rumah yang sama. Pokoknya dia tidak di rumah yang sama, kan? Rumah di sebelahnya. Sudah tanda tangani surat kuasa 2 hari lalu. Pertama datang ke rumah saya sekitar 1,5 minggu lalu. Datang istrinya sama si Bam, sama anaknya satu lagi, menceritakan semua permasalahan yang ada. Yang katanya dia sekarang sudah tinggal di rumah sebelah, di rumah ibunya. Terus saya sudah berunding, akhirnya sudah ditandatangani surat kuasa, ya, surat kuasa dari istrinya kepada kita. Yang pertama untuk somasi dulu, tapi mengenai langkah konkretnya masih harus bicara lagi. Secara tiba-tiba diusir dari rumah yang selama ini ia tempati lebih dari 20 tahun. Sampai saat ini pun, Desiree tak bisa memahami apa yang menjadi penyebab permasalahannya dengan suaminya itu. Lantas, benarkah selama kurang lebih 10 tahun, Desiree sudah tak pernah mendapatkan kebutuhan jasmani dan rohani? Selama beberapa tahun, 7-8 tahun, saya nggak ada hubungan jasmani maupun rohani. Apa ya namanya ya? Ya, susah lah berbicara. Tidak ada, mungkin komunikasi juga udah nggak ada. Saya seorang yang ikhlas ya. Saya apapun saya terima. Sebenarnya saya mau menjadi seorang istri yang melayani suami aja. Tapi kalau umpamanya dibilang itu fake, itu palsu, well, itu kan kembali ke pribadi masing-masing. Pastilah setiap rumah tangga ada masalah, pasti. Saya lebih banyak diam. Saya lebih banyak diam dan mengalah karena saya mau jaga semuanya supaya baik. Kalau dibilang kenapa saya dizolimi, saya sebagai istri tidak boleh masuk lagi ke rumah saya dizolimi. Yang membuat saya jadi juga merasa terzolimi, saya selama 22 tahun menikah, saya tidak pernah meninggalkan rumah. Apalagi saya sampai menginap di rumah ibu saya, itu nggak pernah terjadi. Dan kalian teman-teman juga tahu bahwa saya setiap hari masak di dapur saya itu. Setelah itu kan saya udah nggak bisa masak, nggak bisa berkarya, karena saya udah nggak boleh masuk ke dapur saya. Secara mengejutkan, terkuak prahara rumah tangga Hotma Sitompul dan Desiree Tarigan yang selama ini tampak harmonis. Lantas, seperti apa dukungan Bam sebagai anak melihat konflik orang tuanya? Dan benarkah hampir secara bersamaan rumah tangga Bams dengan sang istri juga turut diambang perpisahan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, jangan lupa saksikan Intens Investigasi di YouTube. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Jika orang tua tengah mengalami konflik, tentu saja anak akan mendukung secara penuh agar permasalahan yang terjadi segera usai.
Begitupun yang turut dilakukan oleh seorang Bambang Regina Bukit atau Bams, ex-vokalis Samson. Melihat sang ibu yang merasa tersakiti hingga terus menangis, Bams pun memberi dukungan penuh kepada ibundanya. Tak hanya Bams, dukungan para sahabat Desiree pun mengalir sejak Desiree mengunggah unggahan di media sosialnya yang terlihat duduk sambil menundukkan kepala, di mana menuliskan tentang rasa terima kasihnya atas dukungan dan doa dari teman-temannya. Saya berasa beruntung anak-anak saya masih support saya, memberi kekuatan kepada saya untuk bisa terus jalanin ini gitu. Selama dari tanggal 7 sampai sekarang kami tidak pernah berbuat apa-apa. Kami terima ini aja dengan saya selalu bilang saya ikhlas, tapi selalu kita diganggu aja, diteror. Kami ya di sini ya cuman bisa menenangkan Mami karena itu bukanlah hak kami. Walaupun jujur kalau ditanya kami kecewa, jelas lah kecewa karena kami, apalagi kami anak laki-laki ya. Anak laki-laki, saya kebetulan memang yang di situ, kebetulan adik saya lagi tidak di rumah. Saya lagi di situ dengan salah satu pekerjanya, bukan salah satu, cuma beberapa pekerjanya Mami Toko. Saya lagi ngomongin tentang sesuatu, nah terus tiba-tiba malam-malam Mami nangis-nangis ke saya. Anak saya sih luar biasa. Apapun yang dilakukan Bapak kepada saya, mereka benar-benar ikhlas dan benar-benar menghormati bapaknya, respect kepada bapaknya, sampai akhirnya iya udah sampai titik batas, orang ada titik batas. Pemirsa Intens Investigasi, kebetulan atau tidak, kisru mengenai rumah tangga Bams rupanya juga tak kalah mengejutkan. Bagaimana tidak, seolah bernasib serupa dengan ibundanya di balik rumah tangga Bams dan sang istri Mika Vita Wijaya yang sudah berjalan selama 7 tahun itu kini justru dikabarkan berada di ujung tanduk. Lalu, benarkah sejak Januari kemarin Bams dan istri sudah berpisah? Dan hal apakah yang menyebabkan keduanya putuskan untuk berpisah? Kita setuju untuk berpisah itu Januari. Yang jelas kita nggak cocok. Kalau nggak, ya, tidak ada ketidakcocokan ya setahun belakangan ini, dan yang memutuskan kita, membuat kita berpisah. Karena memang terjadi perselisihan yang memang tidak bisa diselesaikan dan memang kita merasa sudah tidak cocok. Kita mau masuk pengadilan dengan damai. Jadi Kalau mengenai permasalahan antara mereka dalam rumah tangga mereka berdua, tentu saya nggak bisa sampaikan karena itu adalah masalah internal keluarga, dan segala permasalahan keluarga itu diselesaikan secara keluargaan, itu lebih baik. Dan kemudian apa permasalahannya, kalaupun nanti ini kan sedang kita upayakan untuk berbicara dengan Bams maupun dengan Mika. Kalaupun seandainya nanti harus berpisah, kan harus ada gugatan ke pengadilan. Mengenai apa yang terjadi dalam rumah tangga Mika dan Bams, saya nggak bisa terlalu jauh membukanya juga di sini. Artinya memang itu masalah internal. Yang paling bisa saya sampaikan bahwa memang mereka sudah tidak cocok lagi, dan kemudian ya memang sering berbeda pendapat, ya bertengkarlah katakan di dalam rumah tangga ya. Jadi itulah permasalahan yang masih disampaikan kepada saya. Konflik hampir bersamaan dengan prahara yang tengah terjadi pada sang ibunda. Benarkah kabar keretakan rumah tangga Bams dengan Mika Vita ada hubungannya dengan orang ketiga? Bagaimana dengan kabar keterkaitan kisru rumah tangga Bams dengan kisru rumah tangga orang tuanya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, jangan lupa untuk nonton Intens Investigasi di YouTube. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.
tengah kisruh rumah tangga ibundanya, Bams kini juga sedang menghadapi kisruh rumah tangganya sendiri. 7 tahun menjalin rumah tangga dengan Mika Vitawijaya, kini rumah tangga Bams dan Mika berada di ambang kehancuran. Kabar adanya orang ketiga pun menyeruak. Lantas, benarkah ada kaitan antara permasalahan dalam rumah tangga Bams dengan permasalahan rumah tangga orang tuanya? Justru itu tiba-tiba. Benar nggak sih Mami ada orang ketiga? Enggak. Sepengetahuan Mami. Saya nggak tahu. Kita nggak berani bilang apa-apa tentang itu. Jadi kita namanya juga orang nggak boleh berasumsi. Susah ya, karena di luar santer begitu, tapi kan kita nggak boleh mikir jalan, gitu loh. Sebagai orang ya Dan gimana? kita nggak ada bukti juga. Iya, kita Nggak jadi bisa nggak bisa ngomong lah. ngomong lah, nggak bisa ngomong. Kita tuh nggak boleh, sebagai manusia boleh nggak bisa kayak gitu, seuzon. gitu. Jadi ya udahlah, kita jalanin sebagaimana mestinya. Nanti kan waktu. Bahwa tidak benar ada hubungan sebagaimana yang diisukan antara Mika dan Pak Hotma, dan bukan karena itu alasan mereka berpisah. Karena itu, maka seharusnya diluruskan begitu. Kalau saya sebagai kuasa hukum Mika, saya perlu sampaikan bahwa tidak pernah ada hubungan spesial seperti yang diisukan antara Pak Hotma dengan Mika. Bukan hanya Bams, tapi seluruh keluarga tahu, keluarga Bams, keluarga Pak Hotma, keluarga Mika tahu bahwa tidak pernah ada hubungan spesial sebagaimana yang diisukan antara Pak Hotma dengan Mika. Tidak ada hubungan spesial antara klien kami, Mika, dengan Pak Hotma, itu tidak ada. Siapapun tahu itu, seluruh keluarga tahu itu, Bams sendiri tahu itu, bahwa tidak ada hubungan itu. Polemik yang terjadi antara Bams dengan sang istri hingga ditambah konflik sang ibu dengan Hotma Sitompul seolah menjadi momen terberat dalam hidup Bams. Terlebih, dalam 1 tahun terakhir, Bams juga sempat mengalami momen-momen tersulit dalam hidupnya. Mulai dari usaha yang nyaris bangkrut hingga penyakit kanker langka yang sempat dialaminya. Lantas benarkah sejak konflik rumah tangganya ramai menjadi perbincangan, hal itu pun berdampak pada kondisi orang tua Mika? Gugatan belum ada dimasukkan. Gugatan boleh dicek ke pengadilan negeri, nanti domisilinya kan Jakarta Selatan, boleh dicek, itu belum ada gugatan sama sekali. Mika sudah keluar dari rumah sejak Januari. Dia memang ingin mengajak Bams untuk hidup mandiri juga. Tapi ya Bams memilih ya tidak ikut, sehingga ya Mika yang keluar. Sangat dirugikan kalau mengenai itu, karena namanya sangat dicemarkan karena isu-isu ini, dan sangat berpengaruh kepada anaknya, kepada keluarganya, kepada pekerjaannya, itu sangat berpengaruh dan sangat mencemarkan nama baiknya, efek kepada pekerjaan dia begitu, rekan-rekan bisnis dia, anaknya, itu berefek keluarganya, bahkan ibunya sampai sakit. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.